tidur di pagi hari yang cerah, gadis cantik satu ini dikejutkan dengan kedatangan pacarnya yang dulu tiba-tiba kembali ke rumahnya setelah pergi selama 2 tahun. Elsa langsung marah dan mengusir Bimo karena telah pergi meninggalkannya selama 2 tahun lamanya. Dan sekarang malah datang gitu aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Namun sebelum kita melihat perselisihan mereka saat ini, kita lihat dulu kilas balik mereka beberapa tahun yang lalu. Awal perjumpaan mereka bukanlah diawali dari PDKT yang gak jelas. Mereka berjumpa dari sebuah perdebatan saat presentasi di sekolahnya dulu. Elsa dan Bimo memiliki watak yang bisa dibilang hampir sama-sama keras lah. Nggak ada yang mau kalah satu sama lain. Tapi dari perdebatan mereka, rasa saling suka mulai timbul dari mereka berdua. Setelah kejadian itu, Bimo mulai menggoda Elsa setiap harinya. Dia juga dekat dengan keluarganya si Elsa. Bahkan neneknya si Elsa juga sayang sekali sama Bimo. Elsa tinggal bersama dengan neneknya di kota, sementara ibu dan adiknya tinggal di kampung. Ayah dan ibu Elsa sudah lama berpisah. Bimo adalah seorang keturunan Italia dan Filipina, dan keluarganya si Bimo ini berada di Italia, dan dia tinggal sendirian di Filipina. Bimo selain tampan, dia juga bisa mengambil hati keluarganya Elsa, dan hal itu juga yang membuat Elsa makin suka dengan dirinya. Bimo memiliki cita-cita menjadi pemain band yang sukses bersama dengan teman-temannya. Dia berlatih setiap hari dan terkadang tampil di beberapa kafe. Namun sampai detik ini, Bimo juga belum berhasil mencapai mimpinya. Tapi Elsa yakin suatu saat nanti pacarnya si Bimo ini pasti bisa mencapai cita-citanya, karena dia tahu Bimo adalah orang yang ambisius dan tidak mudah menyerah. Setelah mereka lulus sekolah, Elsa lanjut kuliah kedokteran, sementara si Bimo masih fokus dengan bandnya. Neneknya Elsa ini sangat menyayangi mereka berdua. Dia berjanji akan mewarisi rumahnya pada mereka nanti setelah dia meninggal. Selang waktu berlalu, neneknya pun meninggal dan sesuai janjinya, rumah neneknya sekarang jadi milik mereka berdua, dan mereka pun tinggal bersama. Nah, ini dia alasan yang mengapa tadi Elsa nggak bisa seenaknya mengusir Bimo dari rumahnya. Lanjut, masalah satu persatu mulai datang. Bimo mulai hancur dengan karir band yang tak kunjung sukses. Bahkan sudah 7 tahun berlalu, Bimo hanya menjadi beban bagi si Elsa. Sementara Elsa mati-matian bekerja part-time demi kuliah dan memenuhi kebutuhan harian mereka. Si Bimo ini tidak mau mencari pekerjaan lain. Dia hanya berusaha terus mengejar cita-citanya dalam karir bandnya. Saking menjadi bebannya si Bimo ini, Elsa tidak datang ke ujiannya karena mengurus dirinya yang sedang mabuk parah. Rasa tertekan di hati Elsa mulai menumpuk melihat Bimo. Seolah Bimo tidak peduli dengan usahanya, terlalu egois mengejar cita-citanya, dan tak melihat Elsa yang setiap hari berusaha bekerja untuk kelangsungan hidup mereka. Di malam ulang tahunnya, dia pulang dan melihat kekacauan di rumah. Elsa menahan tekanan batin dan emosi. Kemudian Bimo datang memberikan hadiah sebuah kaset. Emosi Elsa memuncak malam itu. Dia menyatakan lelah dengan semua ini. Dia tidak tahan lagi melihat Bimo yang egois. Elsa di luar sana berjuang mati-matian untuk hidup mereka, sementara Bimo apa? Tidak ada gunanya. Dia merasa hidupnya berantakan dan meminta Bimo pergi. Kemudian Bimo dengan sangat sedih dan hancur pergi malam itu juga. Jadi begitulah masa lalu mereka berdua ya. Oke, lanjut kembali ke masa kini. Setelah 2 tahun berlalu, Elsa sekarang bekerja di kantoran dan sambil melanjutkan kuliah kedokterannya. Dia menceritakan ke temannya bahwa dia sedang galau karena kepulangan Bimo pacarnya yang dulu. Ibunya mengatakan tidak usah mau balikan lagi pada Bimo karena telah meninggalkannya beberapa tahun lalu. Ibunya juga mengatakan untuk segera menjual rumah neneknya itu karena adiknya Elsa ini mengalami penyakit mata dan kemungkinan akan buta. Jadi mereka butuh dana besar. Di sisi lain, Bimo yang baru saja kembali menemui teman-teman bandnya yang dulu. Teman-temannya menyambut kedatangan Bimo yang sudah lama pergi. Bimo sekarang sudah berubah. Dia menjadi orang yang lebih tenang, sabar, dan tidak lagi egois. Bahkan dia mau menerima tawaran dari istri temannya ini, yaitu untuk bekerja menjadi salah sebuah produk. Teman-temannya bingung melihat perubahan Bimo yang dulu egois sekarang malah seperti ini. Bimo menjelaskan kepada mereka, dia sekarang sudah berubah. Dia kembali dengan satu alasan, yaitu memperbaiki kesalahannya dulu dan kembali bersama Elsa. Singkat cerita, di malam hari Elsa pulang dan dia bingung kenapa kunci rumahnya tidak bisa dibuka. Ternyata Bimo mengganti kunci rumahnya. Elsa kesal dengan Bimo, namun dia sedikit terkesan melihat Bimo sudah membersihkan seluruh rumah. Berbeda sekali dengan Bimo yang dulu, tapi itu tidak mengubah apapun. Dia meminta Bimo berterus terang apa maksud kedatangannya lagi ke sini mengganggu hidupnya. Lalu Bimo menjelaskan dia datang kembali untuk tinggal bersama Elsa. Tentu tidak semudah itu. Elsa menolaknya. Ditambah lagi dia berencana menjual rumah ini. Bimo yang mendengar itu pun tak setuju. Ditambah lagi rumah ini diwariskan atas nama mereka berdua. Akhirnya Elsa mengambil jalan tengah
setengah untuk membagi hasil penjualan. Tapi Bimo mengatakan dia tidak ingin uang, dia hanya ingin kembali hidup bersama Elsa lagi. Tapi Elsa menolaknya dan masuk kamar. Keesokan paginya Bimo terbangun dan melihat Elsa sedang membuat garis pembatas di tengah rumah. Elsa mengatakan karena rumah ini atas nama mereka, jadi sekarang Elsa membagi batasan di rumah dan dia meminta Bimo untuk tidak melewati batasnya. Melihat itu, Bimo masuk ke kamar dan berpikir tempat tidur juga dibagi dua. Dari banyak perdebatan mereka, akhirnya Elsa membagi dua bagian rumah ini, yang berarti ruang tamu dan setengah lainnya milik Bimo dan sisa lainnya adalah bagian dari Elsa. Tidak ada yang boleh melewati batas itu. Sementara dapur dibagi dua dan pemakaian peralatan rumah dibagi juga. Saat sedang memasang garis, si Bimo malah salpok dengan bodinya Elsa. Karena keindahan tubuhnya, Elsa berhasil memikat hati Bimo, lalu mengambil kesempatan untuk mengelabui Bimo tentang pembagian seisi rumah. Karena si Bimo lagi fokus lihat bodinya Elsa, dia malah iya-iya aja. Artinya peralatan dapur hampir keseluruhannya hanya milik Elsa. Cuman kulkas bagian atas itu aja tuh milik Bimo. Ya udah, Bimo minum es batu aja ya tiap hari. Karena sekarang jadwal kamar mandi adalah jadwalnya Elsa, dia langsung masuk ke kamar mandi. Karena kesal, jadi Bimo memilih mandi di luar. Sambil mandi, dia berniat menggoda balik si Elsa. Tapi Elsa nggak peduli dan pergi bekerja. Keesokan paginya, Elsa membawa calon pembeli rumah mereka untuk melihat-lihat. Nah, si Bimo mulai tuh bikin si pembeli nggak yakin buat beli rumah ini. Sampai akhirnya si pembeli itu jadi nggak mau beli rumah ini dan pergi dari situ. Keesokan paginya, si Bimo mulai membujuk Elsa pelan-pelan. Ternyata maksud dibalik itu dia meminta izin pada Elsa untuk membawa teman-temannya main ke rumah. Tapi Elsa melarangnya. Dia bilang gini, emang ada aku membawa temanku ke rumah ini? Dan sial sekali, dia malah kena batunya. Teman-temannya di waktu yang sama datang berkunjung ke rumah. Otomatis Elsa mengizinkan Bimo membawa temannya juga dong. Dan tak lama kemudian teman-teman bandnya datang ke rumah. Khusus teman-temannya diperbolehkan melewati garis, karena mereka juga temannya Elsa yang dulu. Mereka melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Teman-temannya Elsa sebenarnya datang ke situ untuk belajar buat ujian besok. Tapi si Bimo dan teman-temannya malah bising kali sambil meledekin Elsa dari jauh. Bimo merasa mereka agak mengganggu Elsa dan teman-temannya yang sedang belajar. Akhirnya dia mengajak teman-temannya untuk bermain di luar saja. Lalu temannya si Elsa ini mengatakan jika dia tetap tinggal bersama Bimo terus, maka itu adalah hal yang bahaya baginya. Kemungkinan rasa cintanya dulu akan tumbuh kembali. Dan benar saja, hari demi hari mereka lewati bersama meskipun dibatasi oleh garis itu. Semakin hari, Elsa semakin merasakan cinta itu tumbuh lagi. Namun dia berusaha menekannya dan menggunakan logikanya. Sebenarnya Elsa masih mencintai Bimo, karena memang cuma Bimo lah kekasih satu-satunya dari dulu. Nggak ada yang lain selain dia. Tapi dia berpikir dia masih tidak mau kembali ke kehidupan lamanya yang sengsara bersama Bimo. Namun semakin dia menolak, perasaan itu semakin hadir. Dia pelan-pelan kembali perhatian pada Bimo, tapi masih terlihat gengsi dan jaga image ya. Hingga suatu sore Bimo mengajak ngobrol serius dengan Elsa. Nah, di momen inilah yang kalian pasti sangat menganggap momen paling romantis di scene ini. Dengan perlahan Bimo mengatakan apakah dia mau membeli produk jualan terbarunya ini. Padahal udah serius loh, rupanya cuma jualan. Karena menghargai usaha Bimo, dia membeli produk itu. Tapi si Bimo mengembalikan setengah uangnya dan mengatakan itu untuk uang listrik dan air selama dia tinggal di situ. Kini terlihat perubahan Bimo yang mana dia sekarang lebih bertanggung jawab dan bijak. Setelah dari situ pikiran Elsa sekarang hanya ada Bimo dan Bimo. Perang bahkan bergejolak di hatinya antara menerima atau menolak Bimo lagi. Singkat cerita, di malam harinya Elsa pulang ke rumah dan dia disambut oleh Bimo dengan alunan gitarnya. Bimo menyiapkan itu semua sebagai permintaan maafnya ke Elsa dan meminta menerimanya kembali. Namun Elsa malah pergi. Bimo kemudian mengejar Elsa di tengah derasnya hujan. Elsa menangis. Dia mengatakan tidak ingin membiarkan cinta ini hadir kembali. Dia tidak mau kesengsaraannya dulu terulang lagi. Dia sangat terluka karena masa lalunya bersama Bimo membuat hidupnya berantakan. Dia mengatakan teman-temannya sudah jadi dokter, dan karena Bimo sampai sekarang dia belum juga selesai kuliah kedokterannya. Dia terlalu lama menanggung beban Bimo dulu dan dia tidak mau lagi hal itu terulang kembali. Nah, sekarang dia minta baik-baik agar setelah malam ini Bimo pergi dan jangan pernah kembali lagi. Dia hanya akan kembali untuk menandatangani penjualan rumah itu nantinya. Setelah dari situ Elsa memutuskan menginap dulu di rumah temannya. Lalu dia curhat ke temannya ini. Dia mengatakan sekarang dia sudah
berani mengusir Bimo. Tapi jawaban temannya ini sih memang kena kali. Dia bertanya, apakah kamu bahagia? Di situ Elsa langsung terdiam. Lalu dia mengatakan ini adalah jalan yang terbaik buatnya. Besok paginya dia bangun lalu pulang ke rumah. Alangkah kagetnya dia melihat sebuah catatan kecil yang mengatakan adiknya si Johan dalam keadaan sakit. Dia pun langsung gercep pergi ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah, dia langsung dimarahi ibunya karena tidak angkat telepon untuk memberitahu kabar adiknya. Untung saja ada Bimo yang mengangkat teleponnya itu. Jadi adiknya si Johan ini mengalami sakit mata. Kurang tahulah apa nama sakitnya. Intinya kata si dokter, pembuluh darah di dalam matanya sudah pecah dan cepat atau lambat dia akan buta. Lalu dokter mengatakan hanya bisa memperlambat kebutaannya, tapi tidak bisa sembuh total. Singkat cerita, Elsa membawa adiknya dan ibunya ke rumah dengan tujuan agar lebih dekat dengan rumah sakit. Ya karena ibunya tadi terlalu jauh. Kemudian Bimo mengatakan ke Elsa dia sekarang setuju menjual rumah ini dengan tujuan membantu dana untuk pemulihan si Johan adiknya. Sekarang dia tidak akan meminta Elsa untuk mau menerimanya lagi. Dia hanya ingin membantu Elsa dalam masalahnya sekarang. Mendengar hal itu, Elsa berterima kasih ke Bimo. Di dalam rumah, ibu dan adiknya berdebat. Si Johan meminta memperbolehkan dirinya untuk pergi ke Amsterdam menjumpai ayahnya. Dia tahu tidak akan bisa sembuh dan nantinya akan buta juga. Sebelum dia buta, dia hanya ingin melihat ayahnya satu kali saja, tidak lebih. Akhirnya ibunya menerima keinginan Johan. Lalu Elsa berjanji akan membawanya ke Amsterdam. Namun tabungannya belum cukup, ditambah rumahnya belum laku. Setelah uangnya cukup nanti, dia akan membawanya ke Amsterdam. Setelah dari situ, sesuai janjinya Bimo, dia membantu untuk menjual rumah ini. Dia juga ikut mencari calon pembeli dan berusaha menawarkan rumah itu dengan baik agar terjual cepat. Namun dari beberapa survei, masih belum ada juga yang mau membeli. Salah seorang calon pembeli bertanya soal koleksi kaset kesayangan Bimo, tapi Bimo dan Elsa serentak menjawab tidak menjualnya karena koleksi kaset itu sangat berharga bagi Bimo. Setelah dari banyak pembeli yang PHP, akhirnya ada seorang ibu yang datang. Dia bertanya soal kelebihan rumah ini. Apakah rumah ini tahan banjir? Apakah rumah ini tahan dari kiamat? Mereka jadi bingung menjawabnya. Karena mereka tidak bisa menjawab, Bimo kemudian mengatakan dengan jujur, rumah ini tidak punya apa-apa selain sejarah. Sejarah yang menurutnya adalah paling berharga dari rumah ini. Terlalu banyak kenangan di rumah ini. Mendengar hal itu, Nyonya Abelera langsung deal dan setuju membeli rumah itu. Mereka pun kaget dan senang mendengarnya. Esok pagi, Elsa kaget melihat semua koleksi kaset Bimo hilang. Kemudian Bimo pulang dan dia telah menjual semua kaset yang berharga untuk membeli tiket. Wow, so sweet. Elsa sangat senang dan langsung memeluk Bimo. Namun ibunya mengatakan tidak ikut dan akan tetap tinggal di sini. Jadi mereka hanya berangkat bertiga saja. Bimo juga ikut karena dia ada teman di Amsterdam. Singkat cerita, mereka berangkat ke Amsterdam. Dengan bantuan teman Bimo, mereka mulai mencari di mana alamat ayah Johan dan Elsa. Mereka mendatangi alamatnya dan ternyata ayah mereka sudah lama pindah dari alamat itu. Tidak menyerah, mereka mencari lagi dan mencoba menanyakan orang-orang sekitar. Hingga temannya Bimo ini mendapat informasi di mana keberadaan rumah baru ayah mereka. Namun mereka tidak bisa pergi ke sana hari ini. Kemungkinan besok baru bisa. Karena mereka punya satu hari, mereka kemudian bersenang-senang bersama menikmati keindahan kota ini. Dan tak sengaja mereka melihat ada pengamen jalanan. Lalu Bimo disuruh tampil oleh temannya. Dia sempat tidak mau namun akhirnya tampil juga. Saat sedang tampil, Elsa terpana lagi oleh ketampanan Bimo. Kemudian temannya si Bimo mengatakan kebenaran. Ternyata selama 2 tahun ini Bimo kembali ke Italia merawat ayahnya yang stroke. Bimo bekerja apapun untuk membantu keluarganya selama di Italia. Tekanannya juga sangat berat namun tidak diketahui oleh Elsa. Dan alasan dia kembali ke Filipina adalah satu, yaitu si Elsa. Setelah dari situ mereka lanjut berkeliling-keliling lagi menikmati hari itu. Kedekatan antara Bimo dan Elsa muncul kembali. Ini sih yang nyesek, mereka sebenarnya sama-sama sayang, tapi saling memendam untuk kebaikan bersama. Oke, singkat cerita, keesokan paginya mereka ke rumah ayah Elsa dan Johan dan mereka tidak menyangka ternyata ayah mereka sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Istri keduanya ini mengatakan bahwa ayahnya dulu sering menceritakan tentang Elsa dan Johan, namun belum bisa kesampaian untuk mengunjungi mereka di Filipina. Setelah dari situ, Johan tidak kecewa. Setidaknya dia tahu di mana ayahnya sekarang dan dia bisa menerima hal itu. Nah, Johan sekarang berpura-pura ingin ke taman bunga tulip yang ada di sana. Padahal sebenarnya mimpi untuk melihat tulip yang ada di Amsterdam adalah mimpi dari kakaknya si Elsa ini ya. Ternyata itu omongan aja biar kakaknya dan Bimo bisa pergi berduaan. Setelah itu Elsa yang sangat
ingin melihat kebun tulip, jadi mereka pun pergi bersama. Namun sialnya sekarang sedang tidak musim. Lalu Bimo melihat kebun dan bunga yang indah masih ada di sana. Meskipun bukan bunga tulip, namun sama indahnya. Lalu Bimo mengatakan mungkin mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impikan hari ini, tapi akan diberikan dengan cara lain. Ya, seperti bunga ini, meskipun bunga tulip sama kok indahnya. Di momen itulah mereka bisa merasakan kehangatan mentari terbenam yang indah. Elsa bertanya soal ayahnya yang sakit. Kemudian Bimo menjelaskan dia banyak berubah setelah kejadian itu. Dia menjadi dewasa dan bertanggung jawab saat merawat ayahnya. Elsa bersyukur Bimo sekarang menjadi pribadi yang baik. Tapi yang sedih karena itu dia harus kehilangan Elsa yang sekarang. Di momen yang romantis ini, Nyonya Abelire menelpon dan mengatakan akan segera pindah ke rumah mereka dalam waktu dekat ini. Mereka pun sangat senang, tapi yang mereka tidak sadari itu artinya waktu mereka bersama akan tinggal sedikit lagi. Aduh, sedih ya. Singkat cerita, mereka pulang dari Amsterdam dan kembali ke rumah. Mereka mulai menjual barang mereka satu persatu, hingga akhirnya Elsa secara tidak sengaja menemukan kaset yang dulu pernah akan diberikan Bimo saat ulang tahunnya. Nah, yang tadi itu loh, di dalamnya ada sebuah surat yang belum Elsa baca ternyata. Di surat itu dikatakan ternyata dulu Bimo juga hancur hatinya. Dia sangat kasihan melihat Elsa tersiksa akibat dirinya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia merasa menjadi pecundang dan malu sekaligus tidak tahu berbuat apa lagi. Nah, yang disesali si Elsa setelah membaca ini, dia selama ini salah menilai Bimo. Dia mengira Bimo tidak memikirkan dirinya, padahal Bimo juga berkorban, bahkan menolak untuk kembali ke Italia hanya untuk hidup bersama Elsa. Tapi di malam itu dia malah diusir oleh Elsa. Setelah membaca surat itu, Elsa sangat menyesal karena baru sadar kesalahannya. Akhirnya dia memeluk Bimo dan sekarang dia menerima Bimo kembali dan semakin mencintainya. Nah, begitulah akhir kisahnya guys. Oke, gimana? Ya happy ending lah ya, meskipun agaknya segitu ceritanya. Jadi ini ceritanya lebih kayak perang batin lah. Apalagi yang dialami Elsa memang berat. Nyata sih sakitnya, tapi dia juga harus melihat bahwa lelaki sebenarnya berusaha, tapi belum rezeki aja. Oke guys, sampai jumpa di review film selanjutnya ya.